kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa masing-masing menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita memasuki materi unsur senyawa dan campuran. Nah, 2 hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi materi. Nah, kita sudah mengetahui apa itu pengertian materi, lalu karakteristik benda berdasarkan wujudnya. Nah, di situ ada 3 sifat benda seperti wujud benda gas, padat, dan cair. Nah, kalian sudah mengetahui contoh-contoh benda padat, benda cair, dan gas. Nah, kita juga sudah mempelajari perubahan wujud pada benda. Nah, kemarin ada tugasnya di praktikum. Bagaimana hasil praktikumnya? Sudah bagus semua saya lihat dan sudah mengetahui dari praktikum tersebut. Nah, kali ini kita mempelajari tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, pada materi ini, unsur senyawa dan campuran ini termasuk pada klasifikasi materi. Nah, pada materi dikelompokkan menjadi dua yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, di sini zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Lalu campuran adalah materi yang tersusun atas 2 atau lebih zat tunggal dan masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Nah, selanjutnya kita masuk yang pertama yaitu mengenai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, ini ada contoh gambar dari atom. Unsur dapat diuraikan melalui reaksi penembakan atau disebut dengan fisi menjadi unsur lain. Lalu, unsur akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Misalnya, emas yang digunakan untuk melapisi puncak Tugu Monas. Nah, Tugu Monas yang kita lihat di Jakarta itu dapat mempunyai sifat sama dengan emas batangan. Lalu di unsur ini sangat banyak jumlah unsur. Di sini kita bisa melihat. Nah, ini adalah tabel periodik unsur. Mohon maaf di sini agak blur. Nanti saya akan kirimkan yang aslinya. Nah, di sini ada contoh. Ini merupakan yang ini adalah lambangnya. Dan di sini ada golongan, ada periode unsur. Nanti akan saya kirimkan melalui grup. Ini mohon maaf gambarnya blur. Nah, untuk mempermudah ini, mempelajari unsur ini dan kita bisa menghafalkannya, dan yang unsur ini diberi nama resmi yang ditetapkan oleh Badan Internasional IUPAC yang kepanjangannya yaitu International Union and Pure Applied Chemistry. Nah, selain nama, unsur juga diberi lambang yang dikenal dengan lambang unsur. Lambang unsur itu seperti O itu oksigen, C itu merupakan karbon, seperti itu. Lalu kita masuk ke senyawa. Nah, senyawa adalah materi yang tersusun atas 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, ini ada contoh-contoh senyawa nih yang kita lihat. Ini gambar atom. Ini merupakan gambar atom. Nah, gambar atomnya ini merupakan boron hidrit, amoniak. Nah, ini adalah contoh senyawa amoniak, metana, air, asam fluorida, dan asam fluorida. Nah,
Senyawa dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana secara kimia, misalnya dengan cara dekomposisi. Dekomposisi adalah penguraian. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan secara fisika, misalnya dengan cara evaporasi. Evaporasi ini merupakan penguapan atau filtrasi atau penyaringan. Jadi senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, di sini terdapat sifat senyawa ada 5. Yang pertama, terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia, lalu memiliki sifat yang berbeda dibanding unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Setelah itu, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Lalu yang terakhir, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, ini contoh senyawa. Ada di sini senyawa dibagi 2 yaitu senyawa organik dan anorganik. Nah, senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan karbon dioksida. Nah, ini merupakan contoh senyawa dan ini adalah senyawa organik. Nah, ini asetil asid atau asam cuka. Ini asetil asid ini nama latin dari asam cuka. Ini adalah senyawanya. Tadi unsur kan hanya satu kan, contohnya H, hidrogen, C, karbon, O, oksigen. Nah, pada senyawa ini bisa disamain menjadi asetil asid. Seperti sifatnya tadi kan, terbentuk dari 2 atau lebih unsur. Nah, ini kita lihat bisa terlebih dari 2 unsur. Lalu di sini, senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tak hidup. Nah, silikon dioksid ini adalah pasir. Jadi ini SiO2. Si ini kan satu unsur. O ini satu unsur dijadikan SiO2 menjadi silikon dioksid. Lalu campuran. Campuran ini didefinisikan sebagai materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Nah, pernah nggak kalian merasakan air laut? Bagaimana rasanya? Pasti asin kan? Nah, air laut ini tidak hanya tersusun atas air tawar karena air tawar tidak memiliki rasa. Lalu air laut yang asin itu merupakan campuran antara senyawa air itu H2O dan senyawa garam itu seperti NaCl, KCl, MgCl2, MgBr2 dan mineral lainnya, masih banyak lagi. Lalu air laut ini merupakan salah satu contoh campuran. Nah, selain air laut, campuran yang berada di sekitar kita antara lain batuan, udara, air sungai, susu coklat, itu minuman yang sering kita minum kan, lalu uang logam dan garam beriodium. Nah, di sini ada ciri-ciri dari campuran. Ada 4, tersusun atas 2 zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, dan zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Secara fisika tadi seperti penguapan dan penyaringan, evaporasi dan filtrasi. Nah, zat-zat yang bergabung membentuk campuran tidak mengalami reaksi kimia sehingga mudah dipisahkan. Contohnya itu besi dalam campuran antara serbuk besi dan belerang dapat diambil dipisahkan menggunakan apa? Kita bisa menggunakan magnet. Pasti kalian pernah kan melihat magnet lalu ada serbuk besi. Jadi dari magnet itu dapat menangkap serbuk-serbuk besinya. Jadi akan lengket di magnetnya. Nah, di sini ada campuran dibagi menjadi 2. Campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang komposisinya seragam. Diingat ya, seragam berarti sama pada seluruh campuran. Nah, lalu campuran heterogen ini adalah kebalikan dari
campuran homogen, yaitu campuran yang memiliki komposisi tidak seragam, berarti tidak sama pada seluruh campuran. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari campuran homogen dan heterogen, larutan, koloid, dan suspensi. Nah, tugasnya pada hari ini yaitu membuat video dengan menghafalkan 10 unsur dan lambangnya. Contohnya seperti ini, nanti kamu videonya harus kelihatan mukanya, wajahnya menggunakan pakaian yang rapi, lalu nanti kamu bisa video. Kalau kamu nggak bisa sendiri, bisa nanti ditanyakan orang tuanya, mungkin orang tuanya bisa membantu memvideokan. Tapi kalau sendiri juga bisa dipegang HP-nya, lalu disebutkan. Contohnya itu seperti nama unsur dan lambangnya. Yang pertama, O merupakan oksigen, C merupakan karbon, H merupakan hidrogen. Seperti itu contohnya, sampai 10 unsur. Oke, jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan ke grup. Nanti akan saya kirimkan tabel periodiknya yang jelas. Mungkin sekian materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa ditanyakan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.